Anda kembali bersama kami di Breaking News Berita 1 Nasional. Kita kembali menghubungi reporter Andika Perdana yang berada di arena sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya Andika, ada informasi terbaru apa dari sana? Kami masih mencari pernyataan dan mendalami bagaimana nanti sidang ujungnya hari ini berakhir dan apa saja nanti poin-poin dari pernyataan dan kesimpulan yang diperoleh pada sidang hari ini. Dan untuk melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kami sudah bersama dengan salah satu staf dari Menteri SDM, Sudirman Said, yaitu Bapak Asetidu. Pak Said, tadi kita mendengar ada pertanyaan, pernyataan terutama dari anggota MKD Golkar gitu ya, yang mempermasalahkan mengenai keabsahan dan lain-lain itu. Pak Menteri datang sini sudah dengan surat ataupun pendukung lain dengan cukup? Saya pikir Pak Menteri datang berdasarkan hasil keputusan MKD bahwa proses persidangan berlanjut. Jadi tidak ada lagi yang bisa menentukan legal standing itu kan mereka. Dan mereka kan sudah memutuskan bahwa tidak ada lagi lewat voting kemarin dan sudah diputuskan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang masih mempermasalahkan terus, biarkanlah publik yang menilai bahwa ada pihak yang tidak menginginkan proses ini berlanjut. Tapi kami dari Kementerian SDM sangat berterima kasih kepada MKD yang sudah mengambil keputusan sangat strategis bahwa sidang ini berlanjut. Dan tadi menyatakan bahwa sidang ini sidang terbuka dan sidang ini akan meminta memutar rekaman. Sehingga kami berharap ini terjadi hari ini, sehingga rakyat Indonesia bisa menyaksikan apa yang terjadi selama ini di negaranya, bahwa ada pengambilan kebijakan yang diambil di ruang tertutup. Dan ini kan perkembangan juga sudah jauh, Bang. Dan kemarin juga ada sempat dari kejaksaan yang akan menjemput bola gitu, mencari rencana untuk menyelidiki ada dugaan korupsi di perpanjangan kontrak Freeport. Seperti apa, Bang, untuk prioritas ataupun rencana ke penegak hukum, Bang, ke penegak hukum ya? Kami nggak tahu itu, karena yang kami ini kan adalah konsentrasi kepada MKD bahwa penegak hukum mengikuti dinamika ini dan menganggap bahwa itu ada indikasi pelanggaran hukum, itu adalah pekerjaan lembaga penegak hukum, bukan berdasarkan laporan Kementerian SDM. Tapi saya yakin lembaga penegak hukum akan mengikuti betul, dan pasti lembaga penegak hukum setelah mendengarkan nanti secara lengkap bisa memahami betul apa yang terjadi sebenarnya di proses istilahnya percobaan melakukan transaksi terhadap proses pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Ini artinya Anda mengatakan dibawa dulu di MKD, diselesaikan dulu di sini, baru nanti akan dibawa ke penegak hukum, gitu, Bang? Saya pikir tidak ada agenda itu. Agenda kita adalah membersihkan seluruh Kementerian SDM dari para mafia atau maklar kasus di negeri ini. Dan ini Pak Menteri sudah memasuki ruang sidang lagi. Satu pertanyaan terakhir, Bang. Kita juga melihat ke belakang sedikit dari adanya dulu undang-undang penanaman modal asing di tahun 67 dan awal ketika kontrak Freeport di Indonesia ini berlaku, dan sampai 2015 ini tadi Pak Menteri menyebutkan ada dilematis soal perpanjangan kontrak ini. Apa nanti, Bang, prioritas untuk perbaikan perpanjangan kontrak ini, Bang? Saya pikir begini, selalu yang dikatakan oleh Presiden kan ada 5 hal. Kalaupun diperpanjang, ada 5 hal yang harus dipenuhi, bahwa satu adalah peningkatan pendapatan negara, kemudian pembangunan smelter, peningkatan penggunaan tenaga kerja lokal, dan saya pikir termasuk pengurangan luas tambang yang dimiliki, itu kan adalah bagian kalaupun diperpanjang. Tapi saya pikir itu urusan lain, tapi memang Pak Menteri tadi menyatakan bahwa siapapun pemerintahan akan menghadapi dilema menghadapi Freeport karena kontrak karya yang ada sangat berat. Baik, terima kasih Pak Sedidu. Kita ikuti lagi jalannya persidangan dan sudah dimulai, pintu ruang sidang sudah ditutup dan sidang telah dimulai kembali, di mana di sini rekan wartawan dan media sudah menyaksikan sidang melalui TV yang disediakan di luar ruang sidang. Veronica. Baik, terima kasih Andika Perdana. Kita akan melanjutkan kembali ke dalam proses sidang MKD dan juga mendengarkan keterangan ataupun juga kesaksian dari Menteri SDM Sudirman Said.